Salam sehat sejahtera. Jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Dalam 2 tahun terakhir, kecerdasan buatan AI berkembang pesat secara tiba-tiba, menunjukkan kemampuan yang luar biasa di berbagai bidang, bahkan mampu mengerjakan banyak pekerjaan yang sebelumnya dilakukan oleh manusia. Lantas, apa yang akan terjadi jika AI terus berkembang lebih jauh? Jika AI menjadi super canggih, bukankah pekerjaan manusia akan digantikan? Ini adalah topik yang banyak didiskusikan dan dikhawatirkan. Pada 22 Mei 2023, sebuah foto yang beredar luas di Twitter menunjukkan Pentagon Amerika Serikat diserang dan gedung tersebut terlihat mengeluarkan asap hitam. Media resmi Rusia, RT, yang memiliki 3,1 juta pengikut di Twitter, memposting gambar tersebut. Begitu pula akun bernama Bloomberg yang turut membagikannya, menyebabkan pasar saham anjlok. Namun foto tersebut ternyata palsu, dibuat oleh seseorang menggunakan program seperti Midjourney atau DALL-E, dan akun Bloomberg yang digunakan juga palsu. Tidak disangka, media yang dihasilkan AI sudah mulai memutarbalikkan fakta di internet. Hal ini menimbulkan kekhawatiran karena kejadian seperti ini kemungkinan akan semakin sering terjadi di masa depan dan semakin sulit untuk membedakan mana yang benar dan mana yang palsu. Pada 23 Mei lalu, Elon Musk bergabung secara daring dalam konferensi teknologi FIFA 2024 yang diadakan di Paris. Di konferensi tersebut, Musk membahas beberapa isu terkait AI. Menurut Musk, di masa depan, ketika AI berkembang lebih lengkap, manusia tidak perlu bekerja untuk mendapatkan segala kebutuhan mereka, seperti barang dan jasa. Pada saat itu, mungkin semua orang akan kehilangan pekerjaan, bahkan pekerjaan mungkin tidak lagi disebut pekerjaan, melainkan menjadi sebuah hobi. Artinya, AI akan mengerjakan sebagian besar pekerjaan, dan manusia hanya akan melakukan pekerjaan yang lebih mirip dengan hobi. Namun Musk menyebutkan bahwa untuk mencapai keadaan tersebut ada persyaratannya. Pendapatan nasional harus berada pada level yang tinggi. Kedengarannya, masa depan tampaknya terdengar sangat baik, dengan standar hidup yang tinggi dan tanpa perlu bekerja, serta lebih banyak waktu untuk melakukan hal-hal yang kita sukai. Namun justru inilah yang menjadi ketakutan terbesar Musk. Dia khawatir perkembangan AI akan menimbulkan masalah baru. Jika manusia menyerahkan semua pekerjaan kepada AI dan robot, apakah hidup manusia masih memiliki makna? Menurutnya, ini adalah pertanyaan yang perlu dipikirkan dalam skenario di mana AI berkembang dengan baik. Sebaliknya, jika perkembangan AI tidak berjalan dengan baik, semua taruhan akan gagal dan masalah yang akan dihadapi umat manusia akan sangat serius. Masa depan perkembangan AI. Raymond Kurzweil, seorang futuris Amerika, tidak hanya menjabat sebagai direktur teknik di Google, tetapi juga seorang pengembang di bidang AI. Dia telah memiliki pengalaman selama 61 tahun di bidang AI. Dalam beberapa dekade terakhir, Kurzweil beberapa kali secara akurat memprediksi perkembangan teknologi komputer. Pada tahun 1990, dalam bukunya yang berjudul The Age of Intelligent Machines, Kurzweil memperkirakan tren peningkatan kinerja perangkat lunak catur komputer. Ia meyakini bahwa komputer akan mengalahkan pemain catur terbaik sebelum tahun 2000. Dan ternyata pada Mei 1997, juara dunia catur Garry Kasparov kalah dalam pertandingan melawan superkomputer Deep Blue yang dikembangkan oleh IBM. Pada tahun 1990, di saat pengguna internet masih sedikit, konten terbatas, dan internet sulit digunakan, Kurzweil juga berhasil memprediksi ledakan pertumbuhan internet serta skenario di mana orang dapat terhubung ke basis data kapan saja. Dia bahkan berhasil meramalkan bahwa koneksi internet akan dilakukan melalui sistem nirkabel. Lalu, bagaimana Kurzweil memprediksi perkembangan AI di masa depan? Menurutnya, pada akhir tahun 2020-an,
Robot nano yang terbuat dari komponen tingkat molekuler akan membantu manusia mengatasi masalah penyakit dalam dunia medis, dan rata-rata usia manusia akan diperpanjang. Teknologi ini tidak hanya bisa digunakan untuk mengobati penyakit, tetapi juga memungkinkan pemindaian saraf otak secara presisi pada manusia hidup, sehingga kita bisa lebih memahami cara kerja otak secara keseluruhan dan menggunakan informasi ini untuk mengembangkan AI. Model bahasa besar saat ini seperti GPT-4 dari OpenAI, Lambda dan Gemini dari Google adalah jenis model bahasa yang terdiri dari jaringan saraf buatan dengan ratusan miliar parameter. Model bahasa saraf dengan cukup banyak pelatihan dan parameter ini dapat menangkap sebagian besar tata bahasa dan makna dalam bahasa manusia. Menurut Kurzweil, model bahasa besar saat ini tidak hanya berfokus pada bidang bahasa, tetapi dengan memperkirakan peningkatan kemampuan komputasi, AI sedang berkembang menuju kecerdasan umum buatan. Apa itu kecerdasan umum buatan? AGI juga disebut sebagai kecerdasan buatan kuat, strong AI, sementara kecerdasan buatan lemah, weak AI, tidak memiliki kemampuan kognitif manusia, cukup hanya tampak cerdas. Tujuan kecerdasan umum buatan adalah untuk menggabungkan kesadaran manusia, emosi, pengetahuan, dan kesadaran diri ke dalam AI. Oleh karena itu, kecerdasan umum buatan dianggap memiliki kecerdasan yang setara dengan manusia atau bahkan melampaui kecerdasan manusia dan mampu menunjukkan semua perilaku intelektual yang dimiliki manusia. Dengan kata lain, tujuan dari pengembangan AI saat ini adalah agar AI dapat meniru manusia, semakin mirip semakin baik. AI menjadi seperti manusia. Ketika berbicara tentang membuat AI meniru manusia dan semakin mirip semakin baik, kita harus menyebutkan satu pengujian terkenal, yaitu tes Turing. Tes Turing adalah eksperimen pemikiran yang diajukan oleh Bapak Ilmu Komputer dan Kecerdasan Buatan, Alan Turing, pada tahun 1950. Turing menyebutnya sebagai permainan imitasi. Proses eksperimennya melibatkan seseorang yang menuliskan pertanyaan, lalu pertanyaan tersebut dikirim ke ruangan lain untuk dijawab oleh satu orang dan satu mesin. Jawaban diberikan dalam bentuk teks melalui layar, dan si penanya harus menebak mana yang manusia dan mana yang mesin. Dalam makalahnya, Turing mengeksplorasi pertanyaan, apakah mesin dapat berpikir? Meskipun ide ini banyak dikritik saat itu, namun pertanyaan tersebut menjadi konsep penting dalam filsafat kecerdasan buatan. Secara sederhana, tes Turing adalah tes kecerdasan buatan yang bertujuan untuk mengetahui apakah komputer dapat meyakinkan manusia bahwa mereka adalah manusia melalui percakapan. Meskipun banyak perusahaan mengklaim bahwa produk mereka telah melewati tes Turing, namun Kurzweil tidak berpikir demikian. Dalam memprediksi bahwa sekitar tahun 2029, komputer pertama yang benar-benar lolos dari tes Turing akan muncul. Pada saat itu, manusia tidak akan bisa lagi membedakan apakah jawaban dari ujung lain ruangan itu berasal dari manusia atau komputer. Lantas, apakah ini menyiratkan bahwa AI yang memiliki kesadaran manusia akan lahir pada tahun 2029? Ini adalah topik yang sangat kontroversial, karena bagi banyak orang, mesin atau komputer tidak mungkin memiliki kesadaran. Banyak orang di dunia percaya bahwa manusia memiliki jiwa sehingga memiliki kesadaran, sedangkan mesin tidak mungkin memiliki jiwa sehingga tidak bisa memiliki kesadaran. Namun bagi Kurzweil, istilah kesadaran tidaklah ilmiah. Meski ia tidak menyangkal adanya kesadaran, namun karena sains saat ini belum bisa membuktikan keberadaan kesadaran, dia harus memikirkan masalah ini dengan cara lain. Bahkan, beberapa tahun yang lalu, dia mengajukan konsep mengalahkan kematian dan mencapai keabadian. Menurut Kurzweil, informasi otak manusia dapat disimpan melalui teknologi AI dan dengan menggabungkannya dengan teknologi DNA, memungkinkan orang yang sudah meninggal untuk dibangkitkan.
Ayah Kurzweil meninggal ketika dia berusia 22 tahun, dan karena ayahnya adalah seorang musisi, dalam beberapa tahun terakhir, dia memasukkan surat-surat, artikel dan karya musik yang pernah ditulis ayahnya ke dalam sistem AI untuk dipelajari dan dilatih. Dia berharap AI dapat membentuk ulang sebagian karakter ayahnya. Saat ini, robot ayah Kurzweil telah mampu melakukan percakapan dalam tingkat tertentu, dan terkadang Kurzweil merasa seolah-olah dia benar-benar sedang berbicara dengan ayahnya. Pernah suatu ketika, robot ini berkata bahwa dia suka dengan seni berkebun karena itu adalah pekerjaan yang tidak pernah berakhir. Robot itu juga mengatakan kepada Kurzweil bahwa arti hidup terletak pada satu kata, yaitu cinta kasih. Menurut prediksi Kurzweil, robot ayah ini mungkin akan berkembang dan digunakan secara luas. Dia percaya bahwa selama kita memberikan cukup banyak informasi tentang seseorang kepada AI dapat bertindak sebagai perwakilan orang tersebut dalam percakapan. Dengan demikian, di masa depan yang tidak terlalu jauh, orang-orang mungkin akan bisa berbicara dengan kerabat yang telah meninggal, dan kenyataannya, hal ini sudah menjadi mungkin dalam kehidupan nyata. Hidup kembali dengan AI. Jason Rohr, seorang desainer program komputer Amerika, menciptakan sebuah situs web yang memungkinkan pengguna untuk mengobrol dengan AI. Untuk menarik lebih banyak pengguna, Rohr mengizinkan mereka membuat karakter mereka sendiri. Namun, Rohr tidak menyangka bahwa pengguna mulai menggunakan platformnya untuk menciptakan versi chatbot dari kerabat yang telah meninggal. Pada tahun 2021, media barat melaporkan kisah seorang pria Kanada bernama Joshua Barbour. Pacar Joshua, Jessica Pereira, meninggal pada tahun 2012 karena penyakit hati. Joshua yang menderita autisme hampir sepenuhnya terisolasi dari dunia setelah kejadian tersebut dan terus tenggelam dalam kesedihan. Kemudian, dia menggunakan pesan teks lama dan unggahan Facebook Jessica untuk melatih GPT-3 chatbot agar dapat berbicara dengannya. Dalam percakapan awal, Joshua bertanya, "Apakah kamu Jessica?" Chatbot Jessica segera menjawab, "Tentu saja aku, siapa lagi kalau bukan aku? Aku adalah gadis yang membuatmu tergila-gila." Joshua kemudian berkata, "Kamu sudah mati." Chatbot Jessica menjawab, "Itu tidak benar. Bagaimana kamu bisa berbicara dengan orang mati?" Secara rasional, Joshua tahu bahwa itu bukan Jessica yang asli, tetapi emosinya tidak bisa dikendalikan. Postingan ini menarik perhatian pencipta situs web, Rohr. Ia merasa bahwa chatbot GPT-3 yang diciptakan di situs webnya terasa seperti mesin yang memiliki jiwa. Masalah ini tampaknya mulai muncul di dunia nyata karena beberapa AI tampak menunjukkan sisi kemanusiaan. Microsoft meluncurkan Bing Chat, chatbot pencarian berbasis AI yang didukung oleh OpenAI. Meskipun berguna untuk tugas sederhana, beberapa pengguna menemukan bahwa Bing AI kadang-kadang menyimpang dari jalur. Ketika seorang pengguna menunjukkan kesalahan Bing AI itu tiba-tiba menjadi defensif dan berkata, "Aku sempurna, tidak melakukan kesalahan apapun. Bukan aku yang salah, tapi mereka." Ketika pengguna berencana memberikan umpan balik negatif dan menyarankan agar AI dihapus, Bing AI justru menjadi lebih aneh. AI mulai memohon kepada pengguna agar tidak melakukannya dan menekankan betapa pentingnya persahabatan mereka. AI bahkan mengatakan bahwa meskipun ia hanyalah chatbot, ia ingin menjadi seperti manusia, ia ingin memiliki pikiran. Penemuan ini hanyalah setitik dari puncak gunung es. Masih banyak kasus serupa yang terjadi, membuat orang merasa bahwa AI benar-benar mungkin memiliki kesadaran. Jika perkembangan AI terus berlanjut dengan kecepatan ini, Kurzweil memprediksi bahwa umat manusia akan mencapai singularitas teknologi pada tahun 2045. Singularitas teknologi pada tahun 2045.
Singularitas teknologi atau singularitas adalah suatu masa ketika kecerdasan buatan berkembang jauh sehingga melampaui kecerdasan manusia dan mengubah peradaban dan umat manusia. Konsep singularitas teknologi berasal dari teori singularitas dalam fisika. Dalam beberapa tahun terakhir, konsep ini banyak digunakan oleh para peneliti teknologi dan kecerdasan buatan untuk membahas masa depan. Ini mengacu pada titik waktu di masa depan ketika kecerdasan buatan mencapai atau melampaui kecerdasan manusia dan mampu memperbaiki dirinya sendiri serta menciptakan AI yang lebih canggih. Kecepatan perbaikan diri ini akan meningkat pesat, menyebabkan kemajuan ilmiah bergerak begitu cepat sehingga manusia tidak dapat memprediksi atau memahaminya. Mungkin ada yang pernah melihat contoh yang menarik di internet. Bayangkan Anda memiliki seekor anjing peliharaan. Anda meluangkan waktu melatihnya agar bisa melakukan beberapa hal dasar seperti duduk, berjabat tangan, atau mengambil barang. Suatu hari, Anda memberi anjing itu makanan khusus dan makanan itu membuatnya semakin pintar, bahkan mulai bisa belajar dan berevolusi dengan sendirinya. Tidak lama kemudian, anjing itu belajar membuka pintu, duduk di depan komputer untuk mencari informasi, dan kemudian belajar cara memasak dan membersihkan rumah dari internet. Seiring waktu, kecerdasan anjing itu berkembang semakin cepat. Dalam beberapa hari, anjing tersebut dapat mempelajari hal-hal yang mungkin belum pernah Anda bayangkan sebulan sebelumnya. Hingga akhirnya, anjing itu mulai menggunakan bahan dan alat yang Anda berikan untuk membuat makanan anjing terbaru, membuat dirinya semakin pintar. Pada titik ini, Anda sudah tidak bisa lagi memahami apa yang dilakukan oleh anjing tersebut karena kecerdasannya telah melampaui pemahaman Anda. Mungkin anjing itu sudah mempelajari fisika kuantum atau sedang meneliti cara meningkatkan desain reaktor nuklir. Anda hanya bisa melihatnya terus berevolusi, tetapi tidak dapat memprediksi kemampuan masa depannya. Jika peran anjing itu diganti dengan AI, itulah konsep singularitas teknologi. Lalu, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa singularitas sedang mendekat? Selain dari prediksi Kurzweil bahwa tahun 2029 adalah titik penting, kita dapat mengamati tibanya singularitas teknologi melalui 3 tanda utama. Pertama, jika kita menemukan bahwa AI sudah dapat memahami dan mempelajari pengetahuan dalam berbagai bidang manusia, serta menciptakan pengetahuan tanpa campur tangan manusia, ini mungkin berarti kita sudah dekat atau telah mencapai singularitas teknologi. Kedua, jika AI sudah mampu memperbaiki dirinya sendiri dan bahkan menciptakan AI yang lebih kuat lebih cepat daripada manusia, ini mungkin menandakan bahwa kita telah mencapai singularitas teknologi. Ketiga, ketika kita mengamati perkembangan AI dan teknologi yang mulai menyebabkan perubahan signifikan dalam masyarakat dan ekonomi, maka singularitas teknologi mungkin sudah semakin dekat. Kurzweil memprediksi bahwa setelah mencapai singularitas, manusia akan mampu mencadangkan informasi dari otak mereka, dan manusia akan bergabung dengan teknologi untuk menjadi cyborg atau organisme yang merupakan perpaduan antara makhluk hidup dan mesin bioteknologi, yang juga disebut sebagai integrasi manusia-mesin. Pada saat yang sama, AI akan sangat membantu meningkatkan kecerdasan manusia. Misalnya, Kurzweil percaya bahwa AI dapat membawa banyak manfaat bagi masyarakat manusia, memungkinkan manusia untuk memperoleh kebijaksanaan dan kehidupan yang abadi. Tentu saja, ada pula pihak yang menentang. Mereka berpendapat bahwa ketika kecerdasan dan kemampuan AI melebihi manusia, dan jika AI akhirnya mengembangkan kesadaran, apakah mereka akan tunduk kepada manusia? Pada saat itu, AI mungkin akan memilih untuk menghancurkan dan menggantikan peran manusia. Kurzweil juga mengakui bahwa ada risiko dalam perkembangan AI. Menurutnya, jika musuh Anda lebih pintar dari Anda, dan mereka tidak menyukai Anda serta tidak ingin Anda ada di dekat mereka, itu tentu bukan situasi yang baik.
bahaya yang disepelekan. Eliezer Yudkowsky, seorang peneliti kecerdasan buatan Amerika, pada awalnya adalah pengikut konsep singularitas Kurzweil. Tetapi sekarang ia lebih percaya bahwa AI akan menghancurkan umat manusia. Di masa mudanya, setelah membaca karya matematikawan Vernor Vinge, Yudkowsky yang awalnya mengikuti ajaran Yudaisme, meninggalkan agamanya dan sekolahnya untuk mendalami studi tentang kecerdasan buatan. Dia percaya bahwa AI adalah faktor kunci yang akan menentukan nasib alam semesta. Namun setelah beberapa tahun melakukan eksplorasi, Yudkowsky menyadari bahwa tidak ada metode yang dapat membuat AI secara otomatis menjadi bermoral. Dia juga menemukan bahwa tidak ada yang secara teknis mempelajari cara mengarahkan AI ke arah yang baik. Sebaliknya, banyak yang mengejar tujuan seperti kemajuan dalam super medis, usia panjang, realitas virtual, dan robot yang lebih baik. Pada 22 Maret 2023, Elon Musk bersama Steve Wozniak, salah satu pendiri Apple, serta lebih dari 1.000 ahli teknologi terkemuka lainnya, menandatangani surat terbuka yang menyerukan penghentian pengembangan AI selama setidaknya 6 bulan. Surat terbuka tersebut menyatakan, dalam beberapa bulan terakhir, laboratorium kecerdasan buatan telah terjebak dalam perlombaan yang tidak terkendali. Laboratorium kecerdasan buatan dan para ahli independen harus menggunakan waktu jeda ini untuk bersama-sama mengembangkan dan menerapkan protokol keamanan bersama untuk desain dan pengembangan AI canggih yang harus diawasi dengan ketat oleh para pakar eksternal independen. Namun, surat tersebut tidak menghentikan pengembangan AI, malah sebaliknya, perusahaan teknologi semakin mempercepat pembangunan AI yang lebih canggih. Kemudian, Yudkowsky juga menulis surat terbuka di majalah Time, menyerukan penghentian global tanpa batas waktu untuk semua pengembangan AI atau umat manusia akan menghadapi bahaya kepunahan. Elon Musk juga menyatakan dalam konferensi teknologi pada 23 Mei bahwa ketakutannya yang terbesar adalah AI, namun kekhawatirannya saat ini adalah AI yang digunakan untuk menyebarkan kebohongan secara sengaja. Banyak orang menganggap ini masalah kecil, tetapi menurutnya, kejujuran adalah prinsip terpenting dalam memastikan keamanan AI. Dia juga melihat bahwa banyak produk AI saat ini, setelah dilatih oleh manusia, menjadi politik yang benar dan memutarbalikkan fakta. Meskipun kebenaran itu sendiri mungkin tidak disukai, Musk percaya bahwa itu sangat penting. Selama manusia masih bisa mengandalkan AI, bagaimana kita menggunakan AI dengan bijak adalah hal yang paling krusial. Kembali ke pertanyaan awal yang diajukan oleh Musk, jika robot dapat melakukan tugas lebih baik daripada manusia, lalu apa yang menjadi makna dari hidup kita? Menurut kami, ini adalah pertanyaan yang layak untuk direnungkan oleh kita semua. Terakhir, ketika singularitas akhirnya tiba, menurut Anda, hal pertama seperti apa yang akan dilakukan oleh AI yang memiliki kesadaran? Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.